Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Bupati, Pak Haji Enam, Pak Bisri dan semua haza, Bu Aisyah, pemuda NA, hadirin-hadirat yang saya hormati, yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hari ini ada dua acara, tadi di Lamongan, sekarang ada di Panjeng untuk memberikan pengajian dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-104. Saya tidak punya bahan yang, jadi saya barangkali akan berceramah setengah jam, kemudian tadi saya diminta lesehan, kemudian dialog, tapi saya tetap berdiri saja. Tanya jawab juga terbataslah barangkali 2 atau 3 saja, ya, karena kita masing-masing punya acara yang juga penting. Nah, saya akan mulai ceramah saya ini dengan menarik perhatian Bapak Ibu kepada logo Muhammadiyah ini. Ya. Tadi ibu-ibu sudah bernyanyi Mars Muhammadiyah, Sang Surya tetap bersinar, syahadat 2 melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati, dan seterusnya. Jadi kalimat syahadat itu disebut kalimatut tahrir. Disebut kalimatut tahrir, disebut kalimat tahlil, disebut kalimah thayyibah. Jadi kalau orang tahlilan itu berhalala, yuhalilu tahlilan, yaitu mengisahkan nama Allah. Jadi kalau basmalah membaca bismillah, kalau tahlilan membaca la ilaha illallah. Nah, saya itu mengajak saudara-saudara Muhammadiyah supaya kita juga sama-sama meningkatkan tahlilan kita. Jangan kalah dengan teman yang lain, kita juga harus tahlilan. Mungkin Bapak Ibu loh, Pak Amin, kok Pak Amin Ketua Muhammadiyah pernah jadi Ketua Umum kok menganjurkan tahlilan? Ya memang ya. Nah, sekalian, jadi ingat Sang Surya tetap bersinar, syahadat 2 melingkar, warna yang hijau berseri, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan di sini tahlilan itu ada 3 tahapan. Yang pertama at-tahlilu bil qalbi, yaitu tahlilan dengan hati kita. Hati kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu enggak usah dengan lisan, dengan qalbi, itu insya Allah juga selain perkuat iman kita, juga insya Allah dapat pahala. Kemudian di atas tahlilu bil qalbi itu at-tahlilu bil lisan, yaitu tahlil dengan lisan kita. Boleh biasa, boleh sambil ke kanan ke kiri, ya, terserah ya, tapi itu bilisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan memperkuat iman kita. Bahkan kalau penjenengan pagi hari suka jogging, itu sambil jogging itu bisa sambil tahlilan. Jadi saya kalau pagi hari itu jogging itu supaya tidak hanya sekedar cari keringat, dapat pahala, itu saya juga sambil tahlilan. Jadi kaki kiri itu la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Ya. Terus itu nanti insya Allah, saudara sekalian, itu insya Allah di samping memperkuat tahlil kita itu, tauhid kita itu juga sooner or later, cepat atau lambat akan juga memperkokoh akidah kita itu. Ya. Jadi kalau panjenengan kapan tawaf atau naik haji, itu kalau sa'i sudahlah tunduk asal kaki kiri itu la ilaha illallah, jatuhnya ke kaki kanan Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus saja. Ya. Juga kalau tawaf juga mau lari pun juga pasti cocok. La ilaha illallah. Kalau lari cepat juga tahlilnya juga cepat. Nah, dari Muhammadiyah yang saya cintai, kita juga harus tahlilan bil qalbi dan bil lisani. Tapi yang penting, mbahnya penting, tidak kalah penting, itu adalah at-tahlilu bil arkan, tahlilan dengan anggota badan kita. Membuat masjid itu tahlilan bil arkan. Membuat rumah yatim, panti asuhan, baik kesehatan, klinik, madrasah, SD sampai perguruan tinggi, membuat koperasi dan semuanya itu adalah tahlilan bil arkan. Nah kalau Muhammadiyah belum tahlilannya, ya jadi melempem gerak langkahnya. Nah jadi saudara-saudaraku, kalau teman kita tahlilan sudah pirisan itu alhamdulillah. Anda jangan wah tahlilan, lah Anda sendiri ngapain daripada nyanyi laup-laup uro-uro kan lebih baik tahlilan. Ya. Cuma kalau saya mengajak, mari kita tingkatkan menjadi amal soleh dalam wujud yang konkret itu. Sehingga kalimat thayyibah itu seperti syajarah thayyibah yang asluha sabit, ya, wa farma afis sama tu'ti kullaha kullahin bin rabbiha. Ya. Jadi ini pertama, kalau kita memperingati milad Muhammadiyah yang 104, insya Allah kita jangan lupa meningkatkan tahlilan ya bil qalbi ya bil lisani, terutama bil arkan, supaya menjadi wujud konkret dinikmati oleh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kedua saudara sekalian, tahlilan itu kalimatut tahrir, yaitu tahrirunas min ibadatinas ila ibadatillah, au tahrirunas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Jadi kata-kata tidak ada Tuhan kecuali Allah itu membebaskan umat manusia daripada menuhankan sesama manusia atau hamba-hamba yang lain, pergi kepada tauhid sejati, yaitu tauhid betul-betul mengesahkan Allah dengan sedalam-dalamnya. Nah jadi Bapak sekalian, panjenengan mirsani tiang Islam wonten Timur Tengah kok udrek-udrekan, kok namung sami paben, sami konflik, sampai gendeng-gendengan. Mungkin sekali karena ruhut tauhid, ruhut tahlil belum begitu menancap di sanubari para pemimpin Islam itu. Setiap kali saya ketemu Gaddafi, itu Pak Gaddafi itu mesti sebelum kita ngomong mengambil qori, disuruh baca Quran sampai 10 menit seperempat jam, baru kita bicara mengenai politik, mengenai ekonomi dan lain-lain. Juga Saddam Hussein itu dulu benderanya waktu masih sekuler belum ada tulisannya la ilaha illallah, kemudian setelah dikritik tulisannya juga la ilaha, seperti bendera Saudi. Nah cuma Bapak Ibu sekalian, saya waktu melihat Husni Mubarak itu bisa membunuh rakyatnya sampai 8.500, seperti membunuh marmut atau terwelo. Saya pikir di mana Islamnya Mubarak itu? Ya. Tiap hari dia melewati Al-Azhar, tiap hari dia melewati masjid-masjid yang sangat indah di Mesir itu, tetapi suara Quran itu keluar dari kuping kanan, masuk lagi ke kuping kiri, keluar lagi.
Kemudian ketika Gaddafi, saya juga heran, Gaddafi ini sebenarnya kan orangnya kan baik ya. Tapi ketika dia mau membunuh puluhan ribu rakyatnya, kemudian di mana itu tahlilnya itu? Di mana kalimat itu tahlilnya itu? Di mana kalimat tauhidnya itu? Sekarang juga ini saya bingung di Suriah ini ya, yang satu merasa lebih Islam, tapi kemudian bunuh-bunuhan ya, pakai senjata kimia dan lain-lain. Nah kalau saya, saudara sekalian, ditanya misalnya mengapa umat Islam di Timur Tengah kok gegeran terus? Karena kalimat tahlil, kalimat tauhid, kalimat thayyibah tadi itu belum betul belum menghunjam dan dikerjakan, diejawantahkan dalam hidup bangsa dan negara mereka itu. Kalau orang sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu enggak perlu takut sama Amerika, sama munyuk George Bush, sama munyuk Obama. Apa itu? Maaf, munyuk kasar sekali saya ya. Kayak betul-betul karena mereka betul-betul menghina Islam, menghajar kita. Ya, saya mengatakan mereka itu hakikatnya ya, tadi itu. Ya. Bapak Ibu jangan terkecoh, wah Obama bagus lah, Obama Barack Hussein orang ada Islamnya. Tetapi orang sering mengatakan Obama itu he has a black face and a white soul. Dia punya wajah hitam tapi hatinya juga penjajah. Nah sekarang masalahnya sudahlah, itu yang namanya George Bush, Clinton, Obama itu memang begitu itu ya. Tapi what about umat Islam, bagaimana kita sendiri? Nah kita sendiri itu kita pegang tahlil. Kalau tahlil kita pegang itu, kita nggak pernah takut sama negara manapun juga. Terus sekalian, saya pernah ngajak anak saya ke Amerika, ya. Kemudian saya belum ambil paspor Saudi dan belum ambil paspor Mesir. Anak saya karena lahir di Amerika itu bawa paspor Amerika gitu. Ketika di Mesir itu anak saya langsung masuk. Terus saya bilang saya harus apply visa on arrival visa. Saya melamar visa masuk ke Mesir di pelabuhan Mesir, bisa enggak? Oh tidak bisa. Tadi itu anak saya karena dia Amerika, membang Amerika itu boleh. Sesama negara Muslim dicurigai ya. Ini karena anak saya pakai paspor Amerika, belum, wah, anunya hormatnya bukan main. Tapi dengan saya diperiksa-periksa, dipentelengi dan lain-lain. Ya. Sehingga saya terpaksa menginap semalam, nggak bisa keluar di Mator Kairo itu. Kemudian ke Saudi, saya pikir, bukan zaman perang, kira-kira melebu Saudi, pakai visa di airport bisa, nggak bisa juga. Saya tanya anak saya, bisa, anak Anda punya paspor Amerika. Jadi mereka itu menuankan dan mungkin menuhankan Amerika dan meremehkan sesama ya negeri Muslim. Ya. Maka mereka sekarang kena bendu, kena musibah gonjang ganjing. Ya. Sekarang ini kan musibah yang luar biasa. Ya. Itu karena saudara sekalian kalimah thayyibah, kalimatut tahrir, kalimatut tahlil, kalimatut tauhid itu hanya ada dalam kata-kata dan tidak ada di dalam kenyataan sama sekali. Terus sekalian kan itu Muhammadiyah kita ini ya, dengan yang lain sama saja ya, itu memang menafsirkan secara sederhana sekali, segamblang tafsiran Pak In'am atau Pak Dr. Insinyur Sambari tadi itu ya, bahwa Islam itu adalah iman dan amal soleh. Titik, benik, jeret, sudah hanya itu ya. Bahkan saudara-saudaraku, saya sering dikritik oleh Muhammadiyah, Pak Amin kok sekarang kok ukhuwah kok dibesar-besarkan kok Pak Amin, nanti kita kehilangan alat bidik apa-apalah gitu ya. Karena kalau kita bersatu kan kemudian kita nggak ada lagi alat untuk berkoar ya. Sama saja juga yang sekarang kan juga gitu ya. Tapi saya pikir itu sudah harus kita jadikan masa lalu ya. Terus kalian perhatikan ya.
Amerika, Inggris, Perancis, negara Yahudi dan Nasara itu ya, itu masuk ke negeri muslim setelah negeri muslim itu pecah ke dalam. Begitu Sunni Syiit bentrok di Irak, langsung masuk Irak. Salafi Khalafi tarung di Mesir, langsung ngatur kembali. Ketika Libanon pecah juga 2-3 mazhab, 2-3 grup, langsung. Jadi saudara sekalian, istilah dulu itu divide et impera. Jadi farik tasud, ya, pecah kemudian kuasai, itu memang menjadi model sejak dulu sampai sekarang dari kaum ya musuh-musuh Allah itu. Ya. Terus sekalian, kalau kita baca Quran itu, ya, itu memang kita tidak heran. Ya. Allah berfirman, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jadi sunatullah mengatakan kami Allah akan jadikan bagi setiap nabi mesti ada musuh dari mujrimin, orang-orang berbuat jahat, dari para pendosa itu, dan cukup bagimu Allah menjadi penunjuk hadian yang memberikan hidayah kepada kita, wa nasira, dan penolong kita. Nah, jadi kalau ada orang Islam kok gak dimusuhi, ada orang yang benar gak dimusuhi, itu mungkin malah benernya itu belum benar betul ya. Karena Allah mengatakan wa ja'alna likulli nabiyyin, ya, bagi setiap nabi itu diberi aduwan minal mujrimin ya. Tadi saya di Stikes Muhammadiyah mengatakan sekarang ini kita menyaksikan fenomena Islamofobia. Jadi CNN, CNBC, BBC, kemudian New York Times, Washington Post, itu media-media raksasa itu semua itu kejangkitan penyakit anti-Islam tanpa dasar sama sekali. Seperti surat Al-Buruj itu, wasamidatil buruj, itu dikatakan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi mereka itu orang kafir, orang pembenci Islam itu tidak membenci Islam kecuali karena orang Islam mengatakan kami itu percaya kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi kita ingat saudara-saudaraku, ini bahkan kemarin kita ingat kembali zaman Lekra, zaman kisah PKI itu ya. Ketika marak-maraknya komunisme tahun 64-65 itu ya, itu misalnya ada ketoprak ya. Itu lakonnya itu matine Gusti Allah ya. Jadi mereka kurang ajar sekali. Mereka mendengar adzan itu kupingnya keri, melihat orang sholat itu kemudian juga matanya sakit. Ini memang luar biasa. Memang itu kata Allah seperti itu ya. Jadi buat kita ya, kaum beriman, kita Muhammadiyah, kita Nahdliyin, kita Dewan Dakwah, Matul Anwar, semua ya, kita harus tahu bahwa sesungguhnya fenomena itu fenomena yang ada dalam Al-Quran dan ada sepanjang sejarah sejak Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Nah, saudara sekalian, karena itu saya mengatakan ini bahwa ternyata dengan semakin maraknya informasi, dengan semakin bersatunya IT itu, teknologi informasi dengan kebudayaan peradaban manusia itu tidak berbanding positif dengan pemahaman agama secara benar. Bahkan sebaliknya, banyak media sosial, banyak website di internet itu mungkin ribuan ya yang mengembangkan perang dingin melawan Islam. Karena komunisme sudah bangkrut, itu orang-orang Yahudi dan Nasara itu tangannya gatal, komunisme sudah habis,
kemudian cari musuh, ketemunya Islam. Ya. Nah, saudara sekalian, saya mungkin punya pemikiran agak lain dengan para pengamat itu. Ya. Mereka itu a'daul Islam, a'daullah itu, ya, itu 24 jam sehari semalam berpikir bagaimana cara memusuhi, mengempeskan, mengkecilkan, mengkerdilkan agama Allah itu. Yuriduna yudfi'u unal ba'dun walau mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan huwaladzi dan seterusnya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita tidak usah kaget kalau zaman sekarang ini, zaman internet, zaman IT sangat membludak mengarungi angkasa muka bumi kita ini, ternyata antipati terhadap agama Allah itu bukan makin berkurang, justru makin bertambah. Manusia dengan pengetahuannya bukan lantas mendekati kebenaran wahyu, tapi malah meninggalkan, cari hal-hal yang di luar wahyu itu, walaupun risikonya musibah kemanusiaan secara berkepanjangan. Hadirin sekalian, karena itulah saya merasakan sebagai kita ini orang Islam Indonesia, apalagi warga Muhammadiyah, ya, yang selalu berpikir bahwa rasa-rasanya tidak segampang membawa dakwah Islam ini zaman sekarang ini di zaman 100 tahun yang lalu. Dulu Haji Ahmad Dahlan itu masalahnya ya tadi masalah takhayul, bid'ah, khurafat, kiblatnya agak melenceng dibenarkan lagi. Ya, masalah-masalah sifatnya itu sesungguhnya bukan pemikiran-pemikiran yang menghanyutkan. Tapi sekarang ini manusia makin canggih, makin luas cakrawalanya, bukan dituntun kepada wahyu ilahi, bukan menemukan al-haq, tetapi justru malah digiring kepada yang al-batil. Nah, karena itu saudara sekalian, pentingnya